Cek, cek. Halo pecinta psikopat Ban Koekong, yang artinya gimana kabarnya? Kami selaku tim IQ setengah 7 yang bercabang di Pondok Gede mau merangkum alur film genre psikopat pengencrit yang mau membangkitkan aura psikopat kalian muncul yang sudah lama terpendam karena PPKM. Oke, tanpa berlama-lama karena saya mau partisipasi lomba renang di babakan kali style, siapkan kopi kalian, seruput rokok kalian, pasang spray kalian, atur posisi rebahan kalian, kencangkan kolor pacar kalian kalau make. Selamat menonton dan intro. Cerita ini akan berfokus kepada pasangan suami istri yang akan menikmati masa PPKM mereka. Dan mereka berencana pergi memancing hanya berdua. Ini sejolinya. Dia bernama Rob dan Pia. Si Rob bekerja sebagai pengacara dan Pia sebagai seniman. Setiba di lokasi, mereka pun menyewa perahu dan mulai berangkat memancing tanpa ditemani guide. Setelah sekian lamanya mereka ngejogrok di atas perahu, akhirnya mereka baru mendapatkan ikan pertamanya. Oh baby, that's you. Come on, come on. Whoa! Whoa! Yeah. Hati riang, hati senang, tak diduga mendung pun datang. Itu pertanda badai akan menyerang. Malah pantun. Mereka pun mulai keos dan memutuskan mengakhiri petualangannya kali ini. Namun ternyata petualangannya yang sebenarnya baru akan dimulai. Jalan pulang yang mereka ambil adalah jalan yang berbeda dengan jalan saat mereka pergi atau datang. Karena kecerobohan Rob yang tidak menggunakan Google Map, kadang sudah menggunakan Google Map aja masih disesat. Lanjut, sampai siang menjadi petang, mereka pun lanjut berjalan mencari tempat istirahat. Saat di tengah jalan mereka melihat cahaya mobil dan itu membuat Rob lega. Namun saat mereka memperhatikan, tiba-tiba ya, ada ikan pembacokan yang dilakukan pemilik mobil itu, dan itu membuat Rob dan Pia kekeosan melihat adegan itu. Mereka pun pergi dan mencari tempat berlindung. Saat itu juga Rob melihat satu rumah yang dia kira rumah seorang petani. Pintu pun diketok, namun tak ada jawaban. Rob berkeliling melewati pintu belakang yang tak terkunci dan dia membuka pintu depan layaknya rumah sendiri. Mereka pun masuk dan memeriksa ke dalam. Isi dalam rumah itu acak-acakan bagaikan kamar saya. Rob berkeliling dan membuka satu ruangan yang membuat dia tambah kaget. Karena di hadapannya ada ladang Genji. Saat itu juga Pia dikagetkan datangnya mobil. Saat diintip, betapa terkejuetnya mereka melihat yang datang adalah dalang pembacokan tadi. Rob pun membuka pintu dan pelengah-pelengeh. Bahasa apa sih anjing pelengah-pelengeh? Rob pun merasa takut, ditambah para psikopat 3 biji membawa senjata FF. Dengan dalih Rob dan Pia masuk rumah orang tanpa izin, psikopat itu pun berniat mempermainkan mereka. Dia sang bapak psikopat bernama Poppy, psikopat anak pertama bernama Jimmy, dan psikopat terakhir bernama Brad. Brad menyuruh Rob dan Pia pergi mandi. Saat dalam kamar mandi, Rob bilang, kita harus kabur dan melapor ke polisi kalau psikopat-psikopat itu juga menanam daun Genji. Hurrah! Pembicaraan mereka pun didengar oleh Jimmy. Dia juga mengambil pakaian Rob dan Pia. Pia di sini disuruh memasak makanan untuk psikopat itu. Karena Pia terus dilecehkan, dia pun tidak fokus. Dan masakan menjadi gosong, dan itu membuat psikopat marah. Singkat cerita, mereka berdua dikurung di dalam kandang.
dan Pia pun mau digedabah psikopat Brad. Bapak psikopat datang dan menyuruh anak-anaknya mengunci kandang itu. Singkat cerita, Pia mempunyai firasat bakal digedabah para psikopat. Dengan mengantisipasi semua itu, Pia mempunyai ide yang ekstrim. Personal security. Dia mulai memodifikasi tutup botol, entah itu botol kecap atau botol Orson, hanya Pia yang tahu, dan meruncingkan di setiap sisi-sisinya seperti gigi. Apa maksud Pia? Nanti akan terjawab. Lanjut. Pia juga mulai membuat jebakan dari alat pancing. Singkat cerita, saat psikopat Brad ingin membunuh Rob, tiba-tiba Rob menarik tuas dan psikopat itu menikmati jebakan yang Pia rancang. Cerdas. Pia pun langsung mengeksekusinya. Saat itu juga Jimmy datang. Dia bertanya di mana Brad. Pia menjawab, mungkin dia mencari anjingnya, dan psikopat itu membawa Pia karena psikopat Poppy mau menggedabahnya. Sebelum itu, Pia didandani psikopat Jimmy. Pia pun naik pelan-pelan ke atas dan disambut bapak psikopat. Dia disuruh berbaring, dia pun menurutinya. Dan saat burung bapak psikopat masuk, tiba-tiba psikopat itu berteriak kesakitan karena burungnya masuk ke tutup botol yang bergerigi. Dan inilah ide ekstrim yang Pia rencanakan. Dia memasukkan botol ukuran sedang sekaligus tutupnya yang sudah dimodifikasi ke dalam alat vitalnya, dan itu sangat-sangat mengidekan. Teriakan itu terdengar oleh Jimmy. Dia pun memburu Pia. Untungnya Pia bisa lolos dan Pia mengajak Rob kabur menaiki mobil. Sialnya kunci mobil ada di dalam rumah. Pia nekat masuk lagi mencari kuncinya. Saat mau menyalakan mobil, bapak psikopat pun muncul dan tiba-tiba anjing milik keluarga psikopat itu langsung menggigit batangnya. Anjing itu sudah terbiasa memakan daging manusia. Kini tinggal psikopat Jimmy. Jimmy yang melihat Rob dan Pia mau kabur, dia menyalakan switchboard. Namun Rob dan Pia yang sudah geram dengan psikopat itu, mereka pun menabraknya. Dan Jimmy terpental masuk ke dalam baling-baling switchboard. Rob dan Pia pun selamat. Tamat. Ending yang sangat memuaskan. Kurang lebih seperti ini alur filmnya. Judul ada di deskripsi. Jika ada kesalahan mohon maaf ya. Pesan-pesan dari film ini, gunakanlah Google Map. Itu. Oke, kami selaku tim EQ 6.7 yang bercabang di seluruh penjuru dunia mengucapkan salam Cikici Indonesia.